Oke, selamat datang lagi di The Deep Dive. Nah, materi dari Mastering Game Theory yang Anda bawa kali ini, wah menarik banget ya. Iya, kali ini kita coba lihat sisi lain dari teori permainan nih. Betul, bukan cuma buat analisis strategi biasa, tapi ternyata bisa juga ya dipakai buat merancang aturan main, biar hasilnya sesuai yang kita mau gitu. Persis, jadi semacam engineering sosial pakai teori permainan. Nah, kita mau fokus ke satu cerita yang kayaknya udah pada sering denger ya, masalah Raja Sulaiman. Ah, iya, iya. Itu loh, kisah klasik dua wanita rebutan bayi, dua-duanya ngaku ibu kandung. Nah, kita mau coba bedah ini pakai kacamata teori permainan. Gimana tuh? Bener banget. Ini bukan sekedar cerita, tapi kalau dilihat dari kacamata teori permainan, ini tuh problem desain mekanisme yang, menantang sebetulnya. Menantang gimana maksudnya? Itu jatuh ke tangan ibu yang benar. Padahal kan yang tahu kebenarannya cuma dua wanita itu aja. Satunya jujur, satunya bohong. Iya juga ya. Nah, buku ini nunjukin beberapa solusi cerdas pakai logika teori permainan. Mungkin nggak kepikiran sebelumnya. Coba kita urai bareng-bareng logikanya. Oke, siap. Mari kita mulai dari dasarnya dulu. Kita jabarkan masalah ini pakai istilah teori permainan ya. Boleh? Jadi ada pemain, ya dua wanita ini, Aliza dan Baila, gitu ya kita sebut aja. Terus ada hasil akhir atau alternatif. Bisa bayi ke Aliza, bayi ke Baila. Atau mungkin, ya alternatif lain. Di cerita aslinya kan ada opsi ngeri itu. Bayi dibagi dua. Iya, mengerikan banget. Itu kita anggap aja hasil yang buruk buat semua lah ya. Setuju. Nah, elemen paling penting nih, ada keadaan dunia yang sebenarnya, state of the world. Tapi si Raja Sulaiman nggak tahu. Cuma ada dua kemungkinan ya. Keadaan alfa, Aliza yang ibu kandungnya, atau keadaan beta, Bailah yang ibu kandungnya. Betul. Dan ini krusial, karena preferensi atau urutan kesukaan tiap wanita itu beda, tergantung keadaannya. Jelas lah ya, di keadaan alfa, si Aliza pasti pengen banget bayinya. Si penipu, Bailah, ya pengen juga, tapi mungkin tingkat kepuasannya beda kali ya. Bisa jadi. Dan tadi, opsi bayi dibagi dua, kita anggap aja jelek banget buat dua-duanya. Oke, jadi tujuan Raja Sulaiman, si perancang aturan ini, dia mau bikin mekanisme yang hasilnya, kalau keadaan dunia itu alfa, bayi otomatis ke Aliza. Kalau beta, bayi otomatis ke Bailah. Nah, itu targetnya. Kedengerannya lurus-lurus aja kan? Iya, simple banget kelihatannya. Tapi kok katanya tadi ini jadi tantangan serius di teori permainan. Kenapa nggak ya tinggal tanya aja siapa ibunya? Atau lihat siapa yang nangisnya paling kenceng gitu? Nah, itu dia. Kalau cuma tanya, si penipu kan punya insentif gede banget buat bohong ya kan? Iya sih. Teori permainan itu nyari solusi yang lebih kuat, yang tahan banting sama kebohongan. Kita pengennya ngerancang sebuah permainan, jadi si wanita ini ngirim sinyal atau bikin pilihan gitu. Oke. Nah, permainannya dirancang sedemikian rupa, sehingga waktu mereka berdua main secara rasional, ngejar kepentingan terbaiknya masing-masing ini yang kita sebut mencapai keseimbangan Nash, hasilnya tuh otomatis baik ke ibu yang benar. Wah, canggih juga ya. Itu yang disebut implementasi Nash tadi. Tepat, itu namanya implementasi Nash. Tapi ternyata nggak semua tujuan itu bisa dicapai pakai keseimbangan Nash yang standar. Loh, kenapa gitu? Ada syarat teknisnya. Namanya monotonisitas. Agak ribet jelasinnya, tapi intinya gini deh. Coba-coba. Kalau suatu hasil, misal Aliza dapat bayi, itu hasil yang kita mau di keadaan alfa, terus katakanlah preferensi semua orang berubah dikit, tapi si hasil Aliza dapat bayi ini nggak jadi lebih jelek buat siapapun dibanding alternatif lain, nah hasil itu harus tetap bisa dicapai di keadaan baru itu. Harus tetap jadi pilihan, gitu. Oke. Jadi kalau suatu hasil itu bagus dan kondisinya berubah, tapi hasil itu nggak jadi lebih jelek buat siapa-siapa, ya harusnya tetap bisa dipilih dong, gitu ya? Kurang lebih gitu. Nah, masalahnya di kasus Raja Sulaiman ini, Nggak memenuhi syarat itu ya, gagal monotonis. persis, preferensi si ibu kandung sama si penipu itu berubahnya drastis banget antara keadaan alfa dan beta. Contohnya gimana tuh? Ya misal, di keadaan R, Aliza kan pengen banget bayinya. Mungkin dia lebih milih bayi dibagi dua daripada jatuh ke tangan Bella. Tapi di keadaan B, mungkin urutan preferensinya Aliza sama aja, tapi intensitasnya beda, nilai kepuasannya beda. Oh, oke. Nah, perubahan preferensi yang nggak mulus kayak gini nih, yang melanggar syarat monotonisitas tadi.
Akibatnya, Akibatnya, nggak ada mekanisme simpel yang bisa jamin keseimbangan Nash standar, itu bakal selalu ngungkap kebenaran. Si penipu bakal selalu punya celah buat nipu kalau kita cuma ngandelin rasionalitas standar aja. oke, paham. Jadi, keseimbangan Nash biasa aja nggak cukup kuat buat kasus ini. Terus, gimana dong akalnya para ahli teori permainan? Di buku ini kan ada solusi-solusinya ya. Solusi pertama pakai konsep keseimbangan yang beda katanya. Betul. Solusi pertama ini pakai konsep yang namanya Weakly Undominated Nash Equilibrium. Waduh, namanya susah banget. Keseimbangan Nash strategi tak terdominasi lemah. Maksudnya apa tuh? Sederhananya gimana? Sederhananya, kita coba mempertajam konsep keseimbangan. Kita abaikan strategi-strategi yang dianggap lemah atau goyah. Strategi lemah itu gimana? Strategi lemah itu pilihan yang nggak pernah jadi satu-satunya pilihan terbaik. Dan kadang malah lebih jelek dari pilihan lain. Jadi kayak pilihan nanggung gitulah. Oke, jadi pilihan yang nggak pernah paling bagus kadang malah jelek. Iya. Nah, idenya, kalau kita cuma fokus ke keseimbangan Nash yang pakai strategi-strategi kuat, yang nggak lemah tadi, kita bisa rancang mekanisme yang beda yang bisa maksa kebenaran keluar. Menarik, gimana bentuk mekanismenya? Aturan mainnya jadi gimana? Nah, ini unik nih mekanismenya. Pertama, ditambahin satu hasil akhir baru yang jelek banget buat semua. Kita sebut aja D. Misalnya, bayinya nggak dikasih ke siapa-siapa, terus dua-duanya dihukum berat. Oke, hasil yang harus dihindari pokoknya ya. Betul. Terus kedua wanita ini diminta ngelakuin dua hal. Pertama, mereka harus ngumumin dugaan mereka soal siapa ibu kandungnya alfa atau beta. Kedua, mereka juga milih sebuah angka, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ngasih dua info ya, dugaan state sama milih angka. Terus, Aturan mainnya gini, kalau dugaan mereka beda, satu bilang alfa, satu bilang beta, hasilnya langsung D, bencana buat dua-duanya. wah ini maksa mereka buat paling nggak kompakan soal cerita ya. Iya, minimal harus sepakat soal state-nya. Nah, kalau dugaan mereka sama, misalnya sama-sama bilang alfa, baru deh angka yang mereka pilih tadi nentuin siapa yang dapat bayi. Nah loh, gimana angka ini bisa ngungkap kebenaran? Kan cuma angka. Disinilah konsep strategi lemah tadi main. Rancangan hasilnya berdasarkan kombinasi angka yang dipilih itu dibikin khusus. Khusus gimana? Dibikin sedemikian rupa sehingga kalau keadaan sebenarnya adalah alfa, Aliza ibu kandung, ada pilihan angka tertentu buat si Baila yang jadi strategi lemah. Kenapa bisa jadi lemah buat Baila di state alpha? Karena pilihan angka itu di state alpha nggak akan pernah ngasih dia hasil terbaik, dapat bayi. Dan kadang malah ngasih hasil jelek, misalnya bayi ke Aliza atau malah hasil D. Karena Baila paling pengen bayi kan, jadi strategi angka ini jadi nggak menarik buat dia kalau keadaannya alfa. Tapi mungkin nggak lemah kalau keadaannya beta? Bisa jadi. Dan sebaliknya buat Aliza, ada strategi angka yang lemah buat Aliza di state beta, tapi nggak di state alpha. Ah, oke. Terus gimana keseimbangannya? Nah, kalau kita asumsi pemain rasional, itu nggak bakal milih strategi lemah ini. Ternyata, satu-satunya keseimbangan Nash yang pakai strategi kuat tak terdominasi lemah, yang tersisa di keadaan alfa, itu adalah keseimbangan yang hasilnya baik buat Aliza. Wow, Dan di keadaan beta, satu-satunya keseimbangan kuat yang tersisa, itu hasilnya baik buat Baila. jadi strukturnya yang cerdik itu dengan menyingkirkan pilihan-pilihan lemah, secara nggak langsung maksa ke arah kejujuran ya? Tepat. Jadi bukan nanya langsung, tapi bikin struktur insentif di mana bohong atau milih strategi tertentu itu jadi lemah secara strategis. Cukup abstrak memang, tapi logis. Oke, keren juga ya pendekatannya. Jadi itu solusi pertama, perbaiki konsep keseimbangannya. Terus ada pendekatan kedua kan ya, yang ini lebih terasa mungkin, mengubah hasil permainannya, pakai denda uang. Gimana tuh ceritanya? Betul. Ini pendekatan yang mungkin lebih intuitif ya. Idenya yaitu, ubah insentif pakai denda moneter. Hasilnya, bukan lagi cuma Aliza dapat bayi atau Baila dapat bayi. Tapi ada konsekuensi uangnya gitu. Iya, misalnya hasil A0 artinya Aliza dapat bayi, nggak ada denda. Hasil B15 artinya Baila dapat bayi, tapi dua-duanya kena denda 15 unit uang. Oh, dendanya bisa kena kedua-duanya ya? Bisa dirancang macam-macam. Nah, kuncinya di sini, kita perlu asumsi kita bisa ngasih nilai kuantitatif ke bayi itu. Dan yang paling penting, nilai bayi buat ibu kandung itu lebih tinggi daripada nilai buat si penipu.
Kayak tadi ya, misal ibu kandung nilai bayinya 20, penipu cuma 10 gitu. Bener. Dengan angka-angka ini, kita bisa hitung skor atau payoff numerik buat tiap kemungkinan hasil. Siapa dapat bayi, plus dendanya berapa, di tiap keadaan, alfa dan beta. Oke, jadi preferensinya jadi angka sekarang, bukan cuma urutan suka atau nggak suka. Terus apa hubungannya sama masalah monotonisitas tadi? Kan katanya itu yang bikin susah pakai Nash biasa? Nah, ini menariknya. Ternyata, begitu kita ubah preferensi jadi numerik pakai denda ini, aturan pilihan sosial yang kita mau, bayi ke ibu kandung tanpa denda, itu jadi memenuhi syarat monotonisitas. Loh kok bisa? Cuma gara-gara ada denda? Iya, denda itu mengubah kalkulasi untung rugi mereka. Bikin perbandingan antar hasil jadi lebih halus gitu, sesuai definisi teknis monotonisitas. Jadi masalah yang tadi memblok implementasi Nash sekarang hilang. Wah, berarti kalau udah monotonisis, kita bisa pakai keseimbangan Nash standar lagi dong? Tepat sekali. Buku ini ngasih contoh mekanisme yang relatif simpel jadinya. Bayangin Aliza milih antara R1 atau R2, terus Bayla milih antara C1, C2, atau C3. Kayak main game Matrix gitu ya? Ya. Terus tiap kombinasi pilihan, misal Aliza R1, Bayla C1, dipetakan ke hasil tertentu. Misalnya A, 0. Aliza dapat bayi tanpa denda. Nah, kalau kita hitung payoff numeriknya, pakai asumsi nilai bayi dan denda tadi, Hasilnya gimana? hasil analisis keseimbangan Nash standarnya nunjukin kalau keadaan sebenarnya alfa, satu-satunya pilihan rasional buat mereka berdua secara bersamaan adalah yang ngasih hasil A, 0. Sesuai tujuan. Dan kalau keadaan sebenarnya beta, satu-satunya keseimbangan Nash-nya itu ngasih hasil B, 0. Sesuai tujuan juga. Jadi denda ini berhasil nyelarasin kepentingan pribadi sama hasil yang kita mau ya? Betul. Jadi itu solusi kedua, mainin insentifnya pakai denda. Oke, udah 2 solusi nih. Perbaiki konsep keseimbangan atau perbaiki insentif. Ada lagi kan ya, yang ketiga ini katanya ngubah struktur permainannya jadi berurutan. Pakai keseimbangan Nash sempurna subgame, SPNE. Gimana tuh kalau mainnya giliran? Iya, bener. Idenya, kalau mainnya giliran atau sekuensial, itu bisa bantu ngungkap informasi atau bikin ancaman jadi lebih kredibel. Ada 2 variasi menarik di sini. Apa aja tuh? Pertama, ancaman denda dalam permainan berurutan. Ini mirip sama solusi denda tadi, tapi mainnya nggak barengan. Aliza duluan gitu? Iya, misalnya Aliza gerak duluan. Dia ngumumin, menurut saya keadaannya alfa, atau menurut saya beta. Nah, kalau dia bohong, misal aslinya alfa tapi dia bilang beta, nanti di giliran Bayla, si Bayla punya pilihan respons yang bisa bikin Aliza kena denda atau pokoknya rugi deh. Oh, jadi kayak main catur ya? Kita mikirin langkah lawan nanti, itu ngaruh ke langkah kita sekarang. Persis. Pakai analisis mundur. Mikir dari akhir ke awal buat cari SPNE-nya. Nanti kelihatan polanya. Kalau keadaan aslinya alfa, si Aliza tahu nih. Wah, kalau gua bohong bilang beta, nanti si Bayla bakal ngelakuin X yang bikin gua rugi. Jadi mending jujur aja ya? Iya, pilihan terbaik, Aliza jadi jujur, ngumumin alfa. Terus Bayla bakal ngerespon dengan cara yang hasilnya A0. Sebaliknya, kalau state beta, logika yang sama bakal ngarah ke hasil B0. Jadi, ancaman denda di langkah berikutnya itu udah cukup efektif buat mencegah bohong di langkah sekarang. Oke, ini cukup masuk akal sih. Nah, variasi kedua katanya lebih elegan ya. Yang soal kemungkinan menawar itu, gimana ceritanya? Wah, ini ide dari Glazer dan Meister. Emang cerdik banget sih. Lagi-lagi mainnya berurutan. Aliza mulai, umumkan alfa atau beta. Oke. Misal dia umumkan alfa. Sekarang giliran Bayla. Bayla bisa aja setuju. Oke, alfa juga. Berarti Aliza dapat bayi, selesai. Atau Bayla bisa nawar ke Laja. Nawar gimana? Nawar sejumlah uang, sebut aja PB, buat dapetin bayi itu. Saya tawar PB deh buat bayi ini. Terus kalau Bayla nawar? Nah, bolanya naik balik lagi ke Aliza. Sekarang Aliza harus bayar dulu biaya administrasi kecil. Sebut aja F, buat bisa ikutan nawar. Udah bayar F, baru dia bisa milih. Mau nandingin tawaran Bayla, nawar PA yang lebih tinggi atau sama dengan PB, atau nyerah aja. Ribet juga ya alurnya. Terus siapa yang menang? Siapa yang nawar paling tinggi, dia dapat bayi, tapi harus bayar sejumlah tawarannya itu.
Yang kalah mungkin tetap rugi karena udah bayar biaya F tadi. Ini kedengarannya lebih rumit. Rajanya perlu tahu nggak sih nilai persis bayi itu berapa buat masing-masing wanita? Kan tadi katanya nggak tahu. Nah, hebatnya nggak perlu tahu nilai persisnya. Cukup asumsi dasar yang sama kayak tadi. Nilai bayi buat ibu kandung, V ibu, itu pasti lebih tinggi dari nilai buat penipu, V penipu. Oh, jadi V Baila di state alpha dan V Baila, V Aliza di state beta. Cukup itu aja? Cukup itu aja. Sekarang kita coba analisis mundur lagi pakai SPNI. Kita lihat state alpha dulu. Aliza ibu kandung, jadi V Aliza, V Baila. Oke. Bayangin kalaupun si Baila penipu nekat nawar. Dia paling berani nawar berapa? Ya paling tinggi senilai bayi itu buat dia kan. Sebesar V Baila lah kira-kira. Masuk akal. Nah, Aliza, ibu kandung, lihat tawaran Baila ini. Dia tahu nilai bayi buat dia V Aliza itu lebih tinggi dari tawaran Baila, V Baila. Jadi dia bakal selalu mau dong bayar biaya F, asal F-nya nggak gede-gede amat, terus nawar sedikit aja di atas V Baila. Kenapa mau? Karena hasilnya, V Aliza dikurangi tawarannya dikurangi F, itu masih lebih baik daripada dia nyerah dan rugi F doang kan. Jadi dia pasti nandingin tawaran Baila. Tewang, Baila kan pinter juga. Dia bisa antisipasi ini dong, dia tahu. Kalau gue nawar, si Aliza pasti bakal nandingin tawaran gue. Jadi buat apa dia nawar kalau ujung-ujungnya kalah dan malah rugi bayar F? Iya juga ya. Jadi Baila mending nggak nawar sama sekali. Tepat. Pilihan terbaik Baila di state alpha adalah nggak usah nawar. Langsung setuju aja sama alpha. Nah, Aliza tahu kalau Baila nggak bakal nawar, jadi di langkah paling awal tadi, dia pede aja ngumumin alpha. Hasil akhirnya? Hasil akhirnya, Aliza dapat bayi. Dan yang paling keren, di sepanjang alur permainan ini, nggak ada tawar-menawar yang beneran kejadian. Nggak ada biaya F yang dibayar. Wah, jadi cuma ancamannya aja ya. Gimana kalau state beta? Baila yang ibu kandung, V Baila, V Aliza. Logikanya dibalik sekarang. Kalau Aliza, penitu, di awal nekat bilang alpha, bohong, giliran Bella, ibu kandung, sekarang Bella bisa nawar. Dia bisa nawar harga PB yang sedikit aja di atas nilai bayi buat Aliza, V Aliza. Oke. Aliza lihat tawaran PB ini, dia tahu nilai bayi buat dia, V Aliza, lebih rendah dari tawaran Bella, PB. Jadi dia nggak bakal mau bayar biaya F cuma buat kalah nawar kan? Iya, rugi dong. Jadi Aliza bakal nyerah? Betul. Kalau Bella nawar segitu, Aliza bakal mundur. Nah, Bella tahu Aliza bakal mundur, jadi buat Bella, nawar segitu ngundungin dong karena VBL PB 0, jadi dia pasti bakal nawar. Oke, jadi kalau Aliza bohong bilang alpha, Bella pasti nawar, Aliza pasti mundur, dan rugi F. Nah, Aliza bisa lihat semua kemungkinan ini dari awal. Jadi kalau keadaan aslinya beta, pilihan terbaik Aliza di langkah pertama apa? Ya jangan bohong bilang alpha. Mending dia jujur aja langsung ngumumin beta. Kenapa gitu? Karena kalau dia umumkan beta, permainan selesai. Baila dapat buy, payoff Aliza 0. Itu lebih baik daripada dia bohong bilang alpha, terus ujung-ujungnya rugi F. Ah iya bener, hasil akhirnya kalau state beta. Baila dapat buy. Dan lagi-lagi, di alur keseimbangan ini nggak ada tawaran atau biaya yang beneran terjadi. Ini bener-bener elegan ya. Jadi cuma kemungkinan ada tawar-menawar dan biaya F itu udah cukup jadi ancaman efektif buat bikin orang jujur dari awal. Gila sih. Persis. Itu dia kekuatan dari ngerancang struktur interaksinya. Jadi kalau kita rangkum nih ya, buat satu masalah klasik Raja Sulaiman ini aja, teori permainan ngasih kita banyak banget alat. Macem-macem ya caranya? Iya. Bisa kita utak-atik konsep keseimbangannya, pakai strategi tak terdominasi lemah. Bisa kita ubah hadiah dan hukumannya, pakai denda. Atau bisa kita rombak total alur mainnya, pakai permainan berurutan dengan ancaman atau penawaran. Ini nunjukin banget ya kalau teori permainan bukan cuma buat analisis pasif, tapi aktif buat mendesain sistem. Tepat. Mendesain mekanisme biar mencapai tujuan tertentu. Kayak kebenaran atau keadilan tadi. Luar biasa sih ngeliat teka-teki kuno bisa dipecahin pakai logika modern kayak gini. Jadi ingat, ini intinya bukan cuma soal siapa dapat bayi ya. Bukan. Tapi soal gimana ngerancang interaksi kalau ada informasi yang nggak seimbang, satu pihak tahu lebih dari yang lain, terus kepentingannya juga beda-beda, bahkan konflik. Poin kuncinya itu. Kerangka berpikir sistematis dari teori permainan.
Gimana kita bangun aturan main yang secara strategis itu mendorong orang buat bertindak sesuai yang kita inginkan. Meskipun mungkin secara alami insentif mereka beda. Jadi membentuk interaksi buat hasil yang lebih baik gitu ya? Kurang lebih gitu. Nah ini nih buat Anda yang dengerin, coba bawa pulang buat direnungkan prinsip-prinsip desain mekanisme yang kita obrolin tadi. Yang pakai konsep keseimbangan beda, insentif tambahan, struktur sekuensial. Iya, itu. Kira-kira prinsip-prinsip itu bisa nggak ya diterapin buat mecahin masalah-masalah zaman sekarang yang juga pelik? Yang ada informasi tersembunyi, ada konflik kepentingan. Menarik tuh pertanyaannya. Contohnya nih, gimana caranya bikin sistem ulasan produk online biar lebih jujur, nggak gampang dimanipulasi? Atau gimana ngalokasiin sumber daya publik yang langka, kayak slot waktu di bandara atau frekuensi radio, biar adil dan efisien pas semua orang pengen? Wah, itu aplikasi yang relevan banget. Nah itu dia, sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut ya. Betul. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di Deep Dive berikutnya.